Hai guys, balik lagi nih di cerita Donghua. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Sword of Coming episode ke-10. Yuk, kita let's go. Di sebuah kota kecil, Liu Xianyang dan Chen Pingan pertama kali bertemu. Awalnya, Liu Xianyang tidak menyukai Chen Pingan. Tetapi seiring waktu, sebuah kejadian mengubah pandangannya. Chen Pingan pernah menolongnya dalam situasi sulit, membuat Liu Xianyang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dari ketidaksukaan, tumbuh rasa hormat, hingga akhirnya mereka menjadi sahabat. Persahabatan mereka terus berlanjut hingga dewasa. Suatu hari, saat mereka bersantai di tepi sungai, Liu Xianyang tiba-tiba berkata, "Jika suatu hari ada seorang wanita bangsawan bermarga mencarimu, kau tak perlu mengatakan apapun. Cukup serahkan peti baju besi milikku padanya. Dia akan memberikan sekantong uang sebagai gantinya." Chen Pingan menatapnya dengan heran. "Apa kau sudah gila? Bukankah kau bilang tidak akan menjualnya?" Liu Xianyang tersenyum tipis. Anggap saja mengorbankan harta untuk menghindari masalah. Setelah itu, saat Chen Pingan sudah berada di rumah, ia berbicara dengan Nona Ning Yao. Ia berharap Ning Yao bisa membantu Liu Xianyang. Lalu, mereka berdua pergi ke rumah Liu Xianyang. Namun, sesampainya di sana, Liu Xianyang tidak ada. Mereka kemudian mengetahui bahwa Master Ruwen, guru Liu Xianyang, telah melarangnya meninggalkan tempat pandai besi. Tak lama setelah itu, wanita bangsawan yang disebut Liu Xianyang akhirnya datang. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sekantong uang kepada Chen Pingan, lalu membawa peti baju besi itu pergi bersamanya. Namun, di tempat lain, seorang anak kecil berlari tergesa-gesa menuju tempat pandai besi. Nafasnya tersengal saat ia menemui Liu Xianyang dan berkata, "Chen Pingan akan dibunuh." Mendengar itu, wajah Liu Xianyang berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari meninggalkan tempat pandai besi, melanggar larangan gurunya Master Ruwen. Kekhawatiran menguasai pikirannya, dan satu-satunya hal yang ada dalam benaknya hanyalah menyelamatkan sahabatnya. Tanpa sadar, ia sudah sampai di sebuah jembatan. Namun, saat hendak melintasinya, seseorang bertubuh besar tiba-tiba menghadangnya. Tanpa sepatah kata pun, orang itu langsung menyerang. Tinju kuat menghantam Liu Xianyang, membuatnya terhuyung. Serangan demi serangan terus datang, hingga tubuhnya penuh luka dan darah mulai mengalir. Dengan napas tersengal, Liu Xianyang akhirnya tumbang, tergeletak tak berdaya di atas jembatan. Beberapa saat kemudian, orang-orang datang, termasuk Master Ruwen dan putrinya. Mereka menemukan Liu Xianyang dalam keadaan sekarat, tergeletak di sana dengan tubuh bersimbah darah. Sementara itu, di sisi lain, Chen Pingan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan gelisah menyelimutinya. Tanpa ragu, ia segera pergi mencari Liu Xianyang. Saat sampai di jembatan, langkahnya melambat. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berkumpul. Di antara mereka, sosok Master Ruwen dengan wajah tegang. Dengan hati berdebar, Chen Pingan berjalan mendekat, dan di sanalah ia melihat Liu Xianyang terbaring lemah dengan luka parah. Dengan suara terbata, Liu Xianyang berusaha berbicara. Perempuan bangsawan itu, dia bilang kalau aku tidak menjual baju besi itu, dia akan membunuhmu. Chen Pingan menatap sahabatnya dengan mata penuh kepedihan. "Aku takut itu benar-benar akan terjadi," lanjut Liu Xianyang dengan suara semakin lemah. "Tapi, aku tidak menyesal, dan kau tak perlu menyalahkan diri sendiri." Chen Pingan mengepalkan tangannya, menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Kesedihan menyelimuti hatinya. Tetapi di balik itu, ada kemarahan yang perlahan membara. Orang-orang yang telah melakukan ini pada Liu Xianyang akan membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dulu episode ini. Nanti kita lanjut lagi ya.